berdiri di depan kaca. Coba, saking kepinginnya, ya wes, aku nyoba, bisa nggak gitu loh. Ya wes, sungguhan. 2 hari kemudian pergi rumahnya, nah presentasi itu dulu kan Pak Ali ya, arek ini B itu. Keringet sak jagung-jagung teman-teman. Tapi bagi saya gini loh, nyoba, saya nyoba kalau berhasil ya itu saya cuan ya, kalau nggak berhasil ya sudah, toh aku kan nyoba gitu, aku pingin tahu. Nggak disangka ya teman-teman ya. Dia langsung ngomong, ya coba ya bikin dong satu keluargaku. Dia ngomong gitu. Waktu itu IPI-nya berapa ya? Sekitar 80 juta ya, 88 juta ya. Ya sekitar segitulah, soalnya 2014. Nah ya wes, aku pulang. Saya nggak ditemani loh teman-teman ya. Saya nggak mau. Saya nggak mau, soalnya aku merasa kamu naik ngonco ya, aku nanti lah aku salah, kamu kan ngurus, salah, salah. Lah aku kan tambah bingung gitu loh. Jadi gosong gosong ngoncoi. Aku naik becak loh teman-teman ke rumah nasabahku ini gitu. Dulu kita nggak punya apa-apa, tadi kan sudah ada lihat sandipan ya. Jadi kita mulai dari nol kayak gitu. Nah, terus setelah itu saya pulang, saya ngomong sama dia, aku dapat data ini tolong bikin no. Soalnya nanti aku 2 hari lagi dipanggil lagi ke sana untuk jelasin ini. Terus aku ajar no, ini dapetnya apaan? Jadi saya belajar lagi teman-teman sama dia. Gitu. Nah, wes 2 hari kemudian dipanggil lagi ke rumahnya. Ya dijelasno lagi. Puji Tuhan ya, mungkin ya itu rencana Tuhan saya ketemu sama Prudential ya teman-teman ya. Di situ itu langsung terjadi closing 88 juta IPA tadi gitu, tanpa penolakan kayak gitu. Ya, oh, thank you. Nah, dari situ, hah? Mama sekolah, Bu. Jadi like nunggu-nunggu itu kan bareng. Ya wes tak tanyai gitu tok loh. Nah itu. Terus nyambung lagi pergi satu nih lagi karena ini berhasil. Aku merasa ketepaan paling ya. Satu ini pas dia cari gitu loh. Jadi aku tuh nantang diri lagi nanya lagi satu lagi. Mari nanya-nanya terus dia ngomong ya apa pergi rumahku. Ya wes aku pergi rumah dia lagi. Loh ternyata closing lagi loh teman-teman. Satu case lagi gitu. Nah itu terus aku merasa kok ya lumayan ya. Oke lah ya lumayan gitu. Ya wes tak jalani. Terus berlanjut. Nah, saya ini orang yang nggak mau ribet teman-teman ya. Tahu ya ketok ya. Nggak telaten masalahnya. Jadi kalau data sampai sekarang pun yang megang data suami saya. Jadi saya itu nggak ngerti data. Saya nggak ngerti IPI ku berapa itu nggak ngerti. Dia yang pegang. Jadi saya cuman ditanyai ya Mbak, kita berdua kalau setiap tahun itu, ini yang buat saya akhirnya tiap tahun dapat Star Club itu, ya mungkin karena ini juga ya. Jadi setiap awal tahun itu kita berdua selalu bikin goal bareng berdua. Jadi dia tanya, Mei kamu mau apa? Kalau aku sih ngomong ya paling jelek-jelek itu ada MDRT sama Star Club. Soal double Star Club, soal COT, soal itu nanti bonus dari Tuhan. Yang penting saya kerja yang maksimal dulu. Saya ngomong sama dia gitu. Setelah kita bikin goal berdua, kita breakdown bareng, terus kita doa bareng teman-teman. Ya itu. Nah, yang buat gini, kalau bagi saya ya, goal itu adalah kita yang minta. Benar kan? Kita kan nulis kan kita yang minta. Kita minta apa gitu. Jadi itu adalah suatu tanggung jawab besar juga bagi saya gitu loh. Kalau saya nggak bisa capai itu saya merasa saya sangat terpukul kayak gitu. Aku bisa nangis loh tidak dapat itu gitu. Karena itu kan goal yang saya pinginkan gitu loh. Jadi itu tanggung jawab saya untuk capai. Itu bagi saya seperti itu gitu. Nah, makanya kalau setelah bikin goal itu saya yang selalu tanya ke dia, ke Erwin. IP aku hari ini berapa? Untuk ke Sarkep aku kurang berapa? Untuk EKM DRT aku kurang berapa? Ada orangnya, ada saksinya kayak gitu. Jadi saya yang ngejar dia teman-teman ya. Walaupun kita suami istri, tapi kalau dalam soal kerjaan saya profesional. Saya selalu menganggap dia kan leader saya. Sampai detik ini saya mau prospek orang pun saya konsul sama dia. Aku ini ngecat orang ini kayak backgroundnya kayak gini 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 gini. Kira-kira aku masuknya ya apa ya? Apa produk apa? Sampai sekarang ya teman-teman. Itu. Terus nanti kalau sudah selesai prospek pun saya juga laporan sama dia. Chatku berhenti di sini. Ini loh kayak gini. Kira-kira tadi dari omonganku ini sih salah apa ya? Kayak gitu. Nah, terus terus kalau saya narik teman-teman ya kan saya ini kalau hubungan baik saya ini kalau ketemuan nasabah itu nggak pernah puji Tuhan masih belum pernah door to door sampai saat ini. Semua bayar referensi kayak gitu. Jadi saya memberlakukan diri saya sendiri karena saya kurang di area itu kan nggak bisa buka jaringan ke sana. Jadi akhirnya hubungan baik sama nasabah itu tak jaga kayak gitu. Jadi saya memperlakukan nasabah saya itu kayak
saudara saya sendiri, teman-teman. Ketika mereka butuh saya walaupun bukan di bidang asuransi pun, saya selalu oke, kayak gitu. Saya enggak pernah nolak, kayak gitu. Ya, terus eh, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misal nih nasabah saya masuk rumah sakit gitu ya, jangan kalau misal di kota-kota gini ya teman-teman, saya bisa jangkau. Itu saya pasti datang ya. Jangan sampai nggak datang sama sekali kita cuman by phone. Kalau saya nyempetin satu dua kali waktu dia dirawat saya ada di situ. Karena apa ya? Kalau misalnya dia dijenguk temennya gitu, kan dia pasti tanya nih, kan kita ngobrol-ngobrol kan bareng-bareng. Pasti tanya toh, ini siapa? Lah nasabah saya selalu ngomong biasa, oh kenal lo ini ajenku. Kamu nek ngambil asuransi aja di mana-mana dek dek. Lihat aku ini loh mek tidur tok diurusi KBBD beres. Nah, akhirnya kan dia minta kontaknya kita tuh teman-teman. Nah, itu menjadi apa ya? Sebuah eh, referensi berjalan kayak gitu loh. Bagi saya kayak gitu sih. Nah, hubungan baik itu saya nempelnya gimana? Ya, saya juga nggak pernah, hampir nggak pernah nolak ajakan nasabah saya. Walaupun itu cuman nganterno dia fitting baju. Van, aku mau ada pesta, aku butuh baju ini. Nek mana ya sing apik? Tak cari no teman-teman, tak antar no. Nah, kayak gitu. Deh, walaupun ke keluarganya gitu, ke rumah saudaranya, aku dewean, aku nggak punya konco bareng ono, tak barengin. Sebisa mungkin saya nggak nolak. Tapi ya bukan maksudnya gini ya teman-teman ya, bukan maksudnya sorry, dalam hal apapun kita kayak dijadikan kayak jongos gitu. Enggak ya, kita juga punya standar yang harus yang dimana kita boleh iya dan dimana kita boleh enggak kayak gitu. Terus kalau hari ulang tahun itu saya nggak melulu tiap tahun pas tanggalnya saya kirim. Soalnya namanya orang ini kan takut ada meleset kayak gitu loh. Soalnya saya tuh pernah pas prospek ke nasabah salah satu nasabah besar saya teman-teman ya dia itu ngamuk loh. Dia ngomong gini, loh aku ulang tahun kali ini kok bank ini nggak ngirim ya? Biasanya tiap tahun ngirim loh. Ini kok nggak ngirim gitu. Nah itu aku merasa matang kan. Ojo tiap tahun pas ulang tahun nih gitu. Jadi takutnya kalau kita keluputan itu kan menjadi reminder yang jelek bagi nasabah kita kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada temanku buka open PO apa, itu ya tak kirim ya. Kayak misalnya donat, aku beli 10 biji, tak kirim ke nasabah-nasabah kayak gitu. 10 biji, 10 biji, ada yang 5 biji, 5 biji kayak gitu. Itu kan bangun hubungan kayak gitu, teman-teman. Itu trik saya sih. Jadi kan dari situ dia pasti, loh Fon ada acara apa? Gak ada acara, C. Saking tadi aku ini seneng aja gara-gara ini loh klaim nasabahku dibayar senilai gini. Walaupun itu membual, tapi itu kan aku masukin apa ya? Kayak open itu loh, kayak brainwash ke DE bahwa oh banyak ya klaim-klaim yang dibayar kayak gitu loh. Naruh rasa percayanya Pru itu ke nasabah saya melalui kayak gitu, teman-teman. Jadi nanti akhirnya dia tanya loh, klaim apa? Oh, kadang-kadang aku bikin story dewe gitu ya, bikin cerita ngarang dewe. Tadi itu cantengan C kaki EC, kena itu loh, dia mari kena apa sepeda motor, jaglaknya sepeda motor. Ya kan, kalau orang awam tuh nggak tahu loh ternyata teman-teman ya, banyak yang nggak ngerti asuransi. Dia ngomong gini, loh, itu bisa di cover tak? Loh bisa, ini kan kecelakaan. Loh, kan harus rawat inap loh, siapa bilang? Kecelakaan kan nggak usah rawat inap dibayar, C. Iya kok nggak ada. Jadi supaya dia bertanya kan itu kan membuat dia trust tuh ambil asuransi kayak gitu, ambil pro kayak gitu. Nah itu jadi oh tapi selama ini aku tuh harus iya, cuman aku bercerita aja. Jadi telling storyku dewekku kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang ya kok ya dari kayak gitu itu dia ngomong gini, kemarin ini loh, saya tak tanya no ya dulurku kan ono kasus kayak gitu, kok nggak dibayar ya ambil asuransi. Nah, jadi kan akhirnya beda kasus tuh, Bu. Kayak gitu. Ketemu lagi ambek nasabah baru, nasabah baru, nasabah baru, kayak gitu. Iya, mancing kayak gitu, C, bener. Itu caraku sih selama ini sih. Kayak gitu. Ya, seperti gitu. Itu kayak contoh case kecil-kecil lah ya, kayak gitu. Terus saya ini kan juga jarang upload eh klaim-klaim-klaim-klaim ya. Kan jarang upload. Tapi kalau sekali upload tak panjang no, tak uake no. Nah, langsung upload dong no. Jadi mereka ngomong gini, loh, kamu lagi sibuk tak, Fon? Iya, puji Tuhan ini loh, klaim ngurusi klaim tapi aku seneng deh, ini terbayar KB. Karena dia tanya di selasa itu pasti ada pertanyaan.
kayak gitu. C. Nah, dari klaim-klaim gitu kan dia akhirnya merasa gini loh. Oh, ternyata kamu ini nangani klaim masih banyak gini semua beres ya. Nah, terus ya itu nanti timbul lagi referensi kayak gitu. Kayak itu, Ci. Ya, itu. Amin. Loh, kalau klaimnya cair gede gitu malah enak kan? 2 miliar toh kok. Nah, ini ada nasabahku juga sih, Ci. Kapan hari aku dapat dari nasabah ini langsung 500 juta IPI. Setelah klaimnya satu nasabahku cair, itu dia temennya Erwin sih lebih tepat, teman basket. Terus habis gitu, ya mungkin karena sungkan ditawari terus, itu saya ngotot-ngototan sama dia 3 bulan. Jadi orangnya itu kita tawari PCB, dia minta jiwa ya waktu itu ya. Terus kita tuh 3 bulan ngotot, enggak kok, aku enggak mau jual jiwa. Aku bilang gitu, kamu tuh butuh PCB, butuh sakit kritis. Terus saya bilang, enggak, aku merasa aku punya kartu rumah sakit udah cukup gitu loh. Sampai istrinya datang, kita tuh ketemu bolak-balik, istrinya sudah gak enak hati ya. Tapi aku tetap, aku tetap PCB mbak kamu. Kayak gitu. Nah akhirnya ya nggak tahu dia ini nerima karena nggak enak hati atau karena sungkan. Akhirnya sign tuh 2 miliar waktu. Iya 2 miliar. PCB-nya 2 miliar. 1 tahun kemudian, persis ulang tahun polis 1 tahun ya. Dia telepon Erwin. Dia bilang, Win, aku ini masuk rumah sakit nih di UGD. Di Premier waktu itu teman. Ya, C ya. Terus habis gitu, dia ngomong gini, kamu kapan nih sampai di rumahku? Loh ya, kok waras tuh di sini, lek wis waras. Aku tak pergi rumah koko. Soalnya dia punya kartu rumah sakit itu di asuransi lain ya. Kayak gitu. Jadi kan kita nggak ikut ngurus. Tapi waktu itu ya, karena dia nggak mau dijenguk ya, aku tetap kasih dia kiriman kayak gitu supaya tanda care aja. Nah, terus setelah keluar rumah sakit, dia telepon kita. Kamu pergi sini. Ya wes kita ketemuan jam 7 malam. Nah, itu. Aku ya syok juga. Umurnya 38 tahun, hidup sehat, makan tanpa MSG dikirimin dari rumah, minum air putih, olahraga rutin, gagal ginjal stadium 5. Nggak ada gejala, cuy. Tidak ada gejala. Itu. Nah, tak tanya, dia ngomong gini, aku ini bingung sebenarnya. Tapi waktu itu dia belum belum anu loh, belum trust dengan dokter Indo. Jadi di UGD itu dia marah-marah. Sakitnya itu karena DB. Terus screening awal dokternya bilang DB-mu ini enggak seberapa parah. Yang parah ini kamu sudah level 5 untuk gagal ginjal. Dan kamu harus cuci darah atau transplant. Ngamuk nggak ngamuk orangnya. Dia bilang, goblok. Dokter Indonesia goblok-goblok gitu. Oh, wis, aku obatnya DB ku. Nanti sing lain aku tak pergi Singapura gitu. Ya, pergi Singapura akhirnya. Sama. Ya itu makanya itu. Ngamuk setengah mati dia enggak terima hasil itu. Karena dia merasakan sudah hidup sehat kan. Terus nggak ada gejala gitu loh. Tahu-tahu stadium 5 kan ya serem. Nah, terus sungguhan dia pergi Singapura, dokternya malah ngomong gini, kamu jangan pulang ya. Sekarang juga tak cari no dokter yang masih bisa nunggu kamu untuk cuci darah. Gitu. Ada yang ngomong lah, aku lihat cuci darah sekali kan terus tuh. Mending aku di Indo, akhirnya pulang. Dia musuhnya pulang. Nah, terus dia beli organ. Ya, satu paket 2,5 M ya kapan hari ya? 2 M paketannya. Jadi itu sudah transplant, sudah organ, terus sama tim dokternya tapi di Kamboja. Itu. Nah, terus belum terrealisasi kena COVID, meninggal. Jadi meninggalnya bukan karena ginjalnya, tapi karena COVID-nya akhirnya. Kasihan. Itu pelang rumah itu sudah dijual butuh uang. Dari 5 M turun jadi 2,5 M kalau nggak salah. Itu belum laku. Ya karena dia butuh uang untuk beli ini, transferannya tadi itu. 1 bulan persis, C. Uangnya Prudent masuk ke dia. PCB-nya 2 miliar. Itu istrinya telepon saya nangis-nangis. Dia bilang kemarin aku melok ini pokoknya asal melok. Aku juga nggak ngerti ini saya keluar apa enggak. Aku juga belum percaya katanya. Tapi ternyata hari ini aku merasakan font kamsya. Dia bilang gitu. Nah, itu kan suatu beban hati yang senang ya bagi kita gitu. Dari klaim itu
Dari klaim itu, Cek, aku nulis lagi di story-story kan. Terus ngurusi klaim meninggalnya dia. Tuh. Eh, klaim apa namanya? Hal yang paling menyedihkan. Yang paling membuat saya tidak suka adalah ngurus klaim kematian. Gitu. Terus tanya nih, ada nasabahku tanya, loh, Pon, di mana? Di rumah, Cek. Terus ditelepon BD. Apa itu kok meninggal? Meninggal karena apa ya? Tak cerita karena gini, gini. Wih, serem ya? Oh iya, memang serem. Makanya aku dia jadi agent ini ya takut sebenarnya. Aku bilang gitu. Loh, terus begitu cair berapa? Ya tak cerita, ini cairnya 2 miliar, C. Oh, loh, itu kan rumah sakit nggak bisa cair ya. Loh, sampai saya ngomong itu kan kartu rumah sakit beda. Ini kan uang langsam gitu loh, C. Jadi like kamu 2M ya 2M keluar ya. Ini kan untuk biaya penggantinya berobat tuh. Ya, misalnya lah butuh pampers. Kalau orang suruh kan butuh pampers tuh bertahan lama. Pampers kan mahal. Ya toh, ya pakai uang ini kayak gini-gini. Terus kayak berobat paliatif gitu-gitu. Kan dulu kan enggak ada paliatif toh, kan baru-baru ini gitu. Ya pakai uang-uang ini loh, C. Aku ngomong gitu supaya enggak ganggu perputaran kerja. Nah, terus saya tanya, oh, terus aku ngomong gini, loh Cece belum punya tak manfaat sakit kritis? Belum, dia bilang. Ya wes Cek, gini, aku minta data Cece ya, tak buat-buat no. Nah, terus dia tanya gini, loh, lek menurutmu sing aku gini, butuhnya berapa M? Dia ngomong gitu. Saya ini nggak berani ngebuk besar waktu itu ya. Aku bilang kalau sekarang ini C standarnya 2M. Aku bilang gitu. Larang lah ya lah umur aku kali. Loh, saya tak lah, tak hitungnya dulu tak C, nanti elek ngomong soal larang apa itu relatif karena kalau kita belum tahu manfaatnya kita di depan pasti ngomongnya mahal. Aku bilang gitu. Ya wes oke, ya wes akhirnya eh, saya bikinin data suami istri. Ini Erwin lagi ya. Karena kan saya nggak bisa data sampai sekarang saya nggak bisa bikin proposal loh. Sampai sekarang. Sampai sekarang kok. Dia. Dia yang bikin. Jadi saya tuh data store ke dia terus semua gitu. Terus sama Erwin dibuatin 2M sama 5M. Nah, terus langsung aku masuk lagi, tak kasih no apa namanya proposalnya tak kasihkan. C ini loh 2M sama 5M. Waktu itu 200 juta sekian kalau nggak salah. Nah, terus dia ngomong, wih tinggi ya, dia bilang. Gini aja, C, kamu tak breakdown. No. Kamu kan pengusaha kan keluar masuk nih uang tiap hari kan. Kan nggak mungkin uang itu bisa mengendap kamu terus kasih gede gitu. Jadi tak breakdown no, teman-teman. Jadi dari premi itu tak buat sebulan berapa. Terus saya tak tanya ini, C, kamu nek misalnya 1 bulan nyimpen 1 juta, 1 bulan, 1 hari lek nyimpen 1 juta lebih, berat nggak dari perputaranmu? Dia bilang enggak, bisa kok. Ya wes, kalau bisa terus Cici mau tanya apa yang mahal? Kan nggak ada yang mahal, berarti kan Cici bisa. Aku bilang gitu. Terus saya sih ini tak bantu ya, saya bilang. Oh ya wes lah, oke nggak apa-apa. Langsung send. Jadi itu dari klaim itu aku dapat lagi cash 500 juta, 550 nggak salah waktu itu. Kayak gitu. Thank you. Kayak gitu. Terus sing itu, ya kok. Menurutmu kelebihanmu apa waktu itu? Kok bisa dengan gampang closing? Berarti aku tanya, hubunganmu apa? Oh, teman jemput sekolah, ya toh. Nah, Terus ini referensi. Coba kamu harus nilai oh, kelebihanmu apa? Kan ini bisa jadi satu inputan buat teman yang dengerin. ya Itu yang harus ada. kelebihan. Kalau menurutku ya, kok kelebihanku satu, karena aku percaya banget Prudent ini pasti bayar klaimnya nasabah saya. Kayak gitu. Aku nggak punya ragu di situ. Apapun kasusnya, kalau selama kita klaimnya benar, pasti cair. Itu kok. Kayak gitu. Apalagi kan waktu aku yang 550 itu, kan sudah bukti sendiri 2M itu 1 bulan. Tanpa ribet loh itu. Kayak gitu. Karena kamunya PD Pol sama klaim, Ya. sehingga kan auramu keluar. Ya, Oke. Itu kan bikin kamunya jadi ya nyaman waktu ngomong. ya, Tapi benar. maksudku adalah kenapa kok yang mau ajak ngomong ini mau ngambil dari kamu? Nah, apa kira-kira yang terjadi? Oh, oke. Kalau soal itu, lek, ya Erwin juga nilai kayak kan kayak hubungan baik itu aku sama nasabah itu gue mungkin kayak gitu. Jadi eh, 1 hari itu kebiasaan saya ya. 1 hari itu saya bisa chat nasabah saya itu 10 sampai 20 orang 1 hari.
Event itu cuman basa-basi, saya enggak kerja kayak gitu. Jadi C lagi apa? Masak apa C hari ini? Kayak gitu-gitu. Jadi supaya mereka itu inget terus ke aku. Ini Kayak gitu. orang yang sudah di closing atau yang lagi diincer? Semua aku. Oh, Rata. Pokoknya yang ada di kontak WA aku yaitu yang tak sapa. Gitu. Karena aku kan eh kebiasaan ya. Itu 90% closingnya itu lewat WA. Kayak gitu. Jadi ketemu hanya untuk tanda tangan. Tapi sudah oke-nya di WA. Kayak gitu. Cifoni, Ya. sorry, tadi ada statementnya Cifoni kan bilang, aku pokoknya ngotot, lu butuh critical. Mm-mm. Padahal orang ini mau ngambil live. eh nggak bisa dipungkiri kan kalau live itu satu pasti murah. Mm-mm. Anggaplah api 100 juta, kalau critical mungkin dia dapat let's say mungkin 1,5 M. Mm-mm. Tapi kalau mungkin kalau live dia bisa mungkin 2 kali nih Ya. dan lain sebagainya. eh apa sih yang bikin confidence Cifoni kok berani ngotot bahwa lu butuhnya critical, lu nggak butuh live. Itu kan Mm. kadang apa ya? Ada orang sing merasa, lah aku gelem iki kok. Ya. Gitu sih. Heeh. Thank you. Oke. Ya, oke, thank you. Gini, pertimbangan kita waktu itu satu anaknya kan masih kecil, terus dia kan tulang punggung keluarga, terus asuransi kesehatan dia sudah punya, gitu loh. Jadi menurutnya kita kalau misalnya ada apa-apa sama orang ini, kan perputaran usahanya nanti akan stop, ya, kayak gitu. Kan anaknya masih kecil, kita juga kasihan. Pertimbangan kita di situ sih. Gitu. Saya ngomong sama dia, memang harganya lebih mahal kok, karena saya tahu manfaatnya bagi koko penting. Ini kan demi masa depannya Nyu. Kayak gitu. Oke, thank you, thank you. Ya, kamu nambahin? Ya, mau nambahin. Nih, nih. Ini. Just for information guys ya. Kenapa sampai akhirnya gua ya halo lawan-lawan nih. Yang penting tuh dari pertama kan sebenarnya kita ini kan dalam hati ini mau mau prospek orang ini fungsinya seperti apa gitu ya. Sebenarnya orang ini kan teman ini baru kita kenal, baru saya kenali sekitar setahun lebih gitu loh. Tapi kita cukup lumayan dekat akhirnya. Dia dekat dengan saya. Jadi ketika saya nawari gini, dia tuh rencana mau ikut pertama tuh karena sungkan. Gitu loh. Tapi aku bilang kok, nek kamu sungkan, ojo melo. Gitu. Aku nawari kamu karena aku merasa aku ingin nolong kamu karena kamu butuh ini gitu loh. Nek kamu cuma melok sungkan tok lebih baik ojo daripada nanti koncoan kita ini tidak enakan malah gitu loh. Aku ngomong gitu. Makin terakhir toh ya kamu dengan sisi B ini kamu bisa PCP. ya bisa cover dua hal gitu loh. Bisa di jiwa oke, di sini kamu ya jangka pendek ya oke, jangka menengahnya kamu oke, jangka panjangnya kamu juga oke gitu. Ngapain kok kamu harus ngotot dengan yang jiwa doang gitu loh. Dengan kamu nih bukan nggak mampu, kamu mampu gitu loh. Gitu aku tuh mau gitu dan akhirnya dia dia akhirnya mau dan in this case ini ya teman-teman ya ketika berjalannya kasusnya akhirnya ketika dia mau klaim itu dia tuh manggil kita baru dia ngomong ke kita bahwa dia kena sakit gini dan dia sudah hitungannya dia sudah jual rumahnya seharga 7 miliar ya 7 apa 5 ya? aslinya harganya sekitar 7 miliaran ditawar sudah 5 miliar itu nggak ada laku-laku. Kejadian pada waktu itu memang lagi COVID teman-temannya gitu loh. Kejadiannya pas lagi COVID dan itu nggak laku sampai detik ini nggak laku di rumah gitu loh. Tapi dia dengan CCB itu PCB itu keluar cuma 1 bulan pada waktu itu. Dia langsung, untung aku punya ini, thank you ya dia ngomong gitu toh sih. Dia langsung ikutin anaknya kok. Mm-mm. Gitu. Dia merasa akhirnya program ini memang bermanfaat bagi dia seperti itu. Sometimes kan pengusaha itu kan mikirnya kayak gitu loh. Tuh, pertanyaannya ketika memang butuh langsung dana besar 3 miliar, 5 miliar kayak gitu dan mereka sudah ada uangnya enggak gitu yang cash yang bukan maksudnya di luar perputaran. Kalau kamu sudah ada segitu ya nggak apa-apa, kamu nggak usah ikut ini, kamu melo jiwa kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak belum punya ya berarti kan kamu harus ikut ini. Turunnya seperti itu sih teman-teman. Itu aja sih. Iya.
Itulah kau beruntung saya. Iya, Cek. Eh, Setiap nasabah itu kan punya kayak sendiri-sendiri ya. Maksudnya punya karakter Iya. sendiri-sendiri, punya. Heeh. Jadi kita nentuin dulu. Aku mau ketemu si A. Berarti dia ini butuh ini, gitu ya. Hmm, Selalu begitu. iya. Heeh. Kan dari kita lek kenalan pertama ngobrol kan ditanyain tuh. Loh, kamu kerja apa? Saya enggak pernah malu ngomong. Saya selalu ngomong saya prudensial, C. Itu. Oh, aku harus punya loh. Itu. Kalau dia harus punya ya. Kalau kita bikin paten, kita sudah punya 5 pertanyaan untuk nangkal itu. Ya kan? Soalnya kan kadang-kadang lah SDS ngomong punya kan orang-orang bingung tuh, mau ngomong apa gitu loh. Ya kita selalu ngomong, kita bikin pertanyaan satu. Loh, wes punya berapa lama? Ya, terus yang kedua, ikut dek siapa? Aduh, dicatat, ra izin aku. Terus yang ketiga, eh apa ya? Saya lupa. Ya apa kok mau ngambil saat itu? Terus yang keempat itu dulu melok deh. Tadi yang kedua apa aja ya? Ambil apa ya? Keempat premi berapa? Nah, yang kelima ini nggak boleh dibolak-balik sih. 1 sampai 4 boleh dibolak-balik, yang kelima nggak boleh dibolak-balik. Manfaatnya apa? Itu. Soalnya ketika ditanya manfaat kan dia pasti bingung tuh. Orang-orang kan kadang melok nggak ngerti kok, gitu loh. Waduh, aku nggak ngerti olehnya apa. Nah itu waktunya kita masuk. Aku ngomong, C, coba C, tak lihat C punya itu apaan? Manfaatnya. Boleh difoto no, boleh ketemuan. Saya biasanya gitu. Supaya Cece ini loh, Mbak bayar nih loh, enggak rugi. Cece kan bayar terus sekarang tak tanya email apa Cece kan enggak tahu gitu loh. Kan suatu saat ya sekarang Cece enggak foto, Cece enggak tahu enggak apa-apa. Tapi kalau suatu saat Cece perlu, nah Cece kan harus tahu itu manfaatnya apa gitu. Nah, itu kadang-kadang difotoin by WA, ya saya masukin kekurangannya aja. Ya jual lagi kan PCB, jual lagi jiwa kayak gitu. Gitu, Cek. Aduh. Nah, kalau misalkan responnya, oh wes aku wis ada agentku, pernah nggak ketemu itu, tapi akhirnya kamu bisa closing, pernah nggak? Pernah kok. Nah, coba, ya apa ceritanya? Ya nggak apa-apa. Kalau dia ngomong, oh ya aku wis ada agent nih. Oh ya nggak apa-apa, tak jaga hubungan baik dulu. Jadi, tapi ya gitu tadi aku nggak pernah ngelepas orang yang ada di kontakku gue ya. Jadi terus tak sapa, tak sapa, tak sapa. Ketika sakit tak tanyai, ketika ini tak tanyai. Suatu saat dia pasti akan merasa bahwa kok kita ini care, gitu. Jadi nanti ada anaknya lagi atau anak saudara apa lek kenal di kasih no kita, kayak gitu. Iya, dia aja juga mungkin waktu lahiran anak yang keberapa dikasih ke kita gitu ya. Itu. Jadi kadang-kadang aku yang ngomong ya nggak apa-apa aja aku kan bukan mau nerobos agentnya Cece ya. Tapi kalau misalnya Cece ada perlu apapun yang agentnya Cece saat dihubungin nggak bisa, boleh kontak saya 24 jam. Kalau WA nggak dibales, call aja nggak apa-apa. Hah? Apa? Ya gitu. Ya, Aku ya, kalau tanya, mungkin nambahin dari kau Ibi. Ya. Eh, Kadang kan ada orang yang ngomong dia enggak cuma ngomong, aku udah punya agen. ya. Kebetulan mungkin dia juga tahu ada beberapa temannya dia yang kerja di Pro. Let's say misalnya dia nyebut si A, padahal si A ini orang yang biasa aku ngomong lah ini kan, oh agenku kok Wibi. Hmm. Oh ini orang hebat ini. Ya kan? Kasarannya kan gitu. Ya, Apa sih yang Cici lakukan? ya, Tetap seperti yang tadi. Pokoknya jaga hubungan tok. ya. Kalau ini saya kayak kalau ini temen deket ya, ya, wes deket gitu. Maksudnya saya sudah merasa kalau dia itu sudah nyaman sama aku. Aku berani berani sih spill tipis-tipis gitu. Lah karena kok WB itu hebat, kok WB kan sibuk. Ya toh. Prestasinya kan banyak tuh di Pro C. Lah, kalau dapat luar negeri terus saya pas klaim nggak ada kok WB di sini gimana? Oh, jawaban ini aku sering dengar, ternyata Iki sing nembusnya. Oh, ternyata wong iki. Wah, bukan rahasia ya gue. Ini yang saya ingin. Itu yang orang. Ya, betul lagi jawabannya.
Memang lek ketemu orang yang kamu mungkin dianggap lebih hebat ya, kamu bisa pakai alasan ini. Iya, Ternyata gitu. ini sih ngebus. Jadi kalau Koko punya 2 agent kan enggak masalah. Gitu. Lagian itu yang pertama, yang kedua. Kalau misalnya eh, saya bukan agennya Koko ya atau CC. Terus misalnya nih yang agent sebelumnya berhalangan, terus butuh urgent kasusnya. Saya ini bisa bantu, tapi saya nggak bisa buka datanya Koko. Gitu. Jadi kalau boleh kok di split. Jadi ya wis biar yang lama biar di Wibi, Pak buka baru lagi jangan lupa ke saya supaya saya bisa punya data Koko CC kayak gitu. Iya. Kok jangan ngamuk loh. Nanti aku udah ditraktir nanti. Kayak gitu. Terus kumpul sama orang yang positif itu bagi saya pengaruhnya juga besar. Saya tadi kan ada di Sandipan ya, Sydney itu. Itu aku ya utang budi di sini ya. Di kantor ini aku utang budi sama C. Shirley sih sebenarnya. Sydney itu kita itu waktu M3 di kantor ya teman-teman ya. Terus dari gitu aku tuh lengar-lengar itu waktu itu kurang separuh ya nggak salah ya, omset ya. Kurang separuh. C. Shirley nih tiba-tiba WA. BBM waktu itu sih. Pon, kamu ngasih tau nggak Star Club? Loh, gorong sih. Ini sih bulan opo? Aku bilang gitu bulan opo? Saya bilang, kayak ini kok aku dapet sih. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau nih sekamar ambil lu. Ya apa caranya lu aku nggak mau tahu. Itu saya gila loh. Saya gila gitu. Saya bilang ide, siali gitu. Nggak, aku stres teman. Terus aku, terus akhirnya kita sampai ke Manado gitu ya toh, Sydney itu toh. Kita ke Manado loh. Aku bilang beda ya ke Manado. Nyari kenalan lah. Kan Erwin dulu pernah door to door di sana tahun 2000 berapa kamu? 13. Tapi waktu itu cuma nggak dapat nasabah ya. Itu ya. Kali aku. Kan dia jaga hubungan tuh. 100 juta WI waktu itu. Nah, terus ya aku ada ide, ayo kita ke sana lagi ya. Kita datengin nasabah-nasabah ya. Ya wes kita ke sana 14 hari ya kayak ya. Ya 14 hari. Itu nutup sardu saya. Saya nggak gitu. Itu teman-teman ya. Jadi ya kalau boleh sharing satu dengan yang lain teman-teman ya kasih masukan, kasih motivasi yang baik sih. Itu dari saya. Hah? Aduh. Yang closingan terakhir 16 sekaligus itu kayak apa ceritanya? Oh, kemarin tuh kayak Iya. kan gara-gara makan bahan Glenmore Ya tuh itu pasti. didoakan. Kalau itu nggak bisa bilang. Itu resep pertama memang. Cuman kalau makan bahan Glenmore terus tidur kayak kira kelumpuh. Ya, betul kok. Nah, Iman ceritanya kayak apa? buatan tuh mati ya kayak ya. Ini gini ceritanya. eh saya ini, nah ini lagi teman-teman ya. Kalau di rumah sakit, nasabah saya itu tahu saya kalau ngurusi klaim itu galak. Dan orang rumah sakit ini, beberapa rumah sakit ya, tahu saya kalau ngurusi klaim gimana. Dia merasa saya ini galak kalau ngurusi klaim. Ya, benar. Karena kan bagi saya ini hanya nasabah saya. Jadi saya harus memperjuangkan dia gitu. Nah, tapi saya marah-marah enggak ngawur ya. Kalau ada yang nggak beres baru saya marah gitu. Selama kamu genah, paling saya cuman mereka nggak bisa ngimbangi kerja saya lebih tepatnya. Karena saya itu kalau kerja waktu harus mari gitu loh. Itu mereka kesulitan kayak gitu. Jadi akhirnya ya itu yang bikin saya nggak telaten gitu loh. Nah, tapi kan akhirnya karena sudah keseringan seperti itu, ya nama saya terkenal loh. Di beberapa rumah sakit itu mereka sudah tahu semua gitu loh. Jadi eh saudaranya yang kemarin closing 16 ke sini kok tiba-tiba itu kontak anak marketing salah satu rumah sakit. Terus dia ngomong, aku mau ngambil asuransi, tapi aku minta yang satu, sorry ya, Chinese dia bilang. Terus yang kedua, yang ngomong kalau ada klaim. Dia bilang gitu. Terus anak-anak yang iki lah soal klaim minta dimong ini kayak Novoni, kasih Novoni. Jadi direferensikan ke saya, enggak kenal kamu. Direferensikan ke saya, kayak gitu. Terus ikut suami istri. Dia ini sudah apa namanya? Sudah diprospek sama agen Jakarta. Tapi karena dia merasa saya kan di Surabaya. Kalau ada perlu-perlu kan repot gitu loh. Karena ada kepahitan juga keluarganya dengan pas di Prudent juga gitu loh. Sama agennya dulu itu ditawari mari ngono kalau pas klaim dia menghilang agennya. Jadi dia sampai ditutup semua satu keluarga besar kayak gitu. Eman sebenarnya. Nah, terus
dikenalkan ke saya, itu instan loh, Bu. Jadi hari ini dia telepon sore, besoknya malam itu langsung ya. Tapi kita nggak bisa. Jadi aku minta besok jam 7 malam ketemuan di Galaxy Mall, ikut kita kesehatan sama ikut PCB 88 itu hampir 200 150-an ya. Salah. Ya segituan, 150 juta API. Itu nggak kenal, Bu. Itu kan dua, lah 14-nya. Nah, terus habis gitu dari ini dikenalin sama keluarganya, sama adik sepupunya. Nah, Kak, adik sepupunya ini, ya itu habis nutup juga ke Pro, terus ketemu. Ketemu, saya ngomong, dari mana? Dari nutup polisku. Loh, kenapa kok ditutup? Ya, jenis. Ya, saya nggak mau tahu ya. Kayak gitu, terus pokoknya dia eh, mangkel ambil agentnya, tak tutup, katanya gitu. Nah, terus yang bapak ini ngomong, loh, melon deh agent gue. Agentku tuh kamu telepon sekarang, diangkat sekarang. Dia bilang gitu. Ya wes, akhirnya dikasih nomor telepon saya, tapi sudah kadung nutup ya, sampai terus ya aku kena twisting gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Terus saya dihubungin, tapi kok ya herannya kenapa kok jadinya itu mau ikut pro lagi gitu loh. Karena kan baru nutup ini. Terus pagi ketemuan, sama sore jam 3 juga ya, jam 3 juga dia telepon, terus minta ketemuan besoknya juga berapa hari kemudian aku lupa. Ya besoknya juga, atau besok malamnya ketemuan di rumah. Nah, di rumah itu pertama dia cuma ngomong gini loh, bisa nggak ketemuan ya? Soalnya saya mau tanya-tanya kalau jadi ikut, saya ikut satu keluarga besar. Yang ngomong sama adik-adik saya semua, sama istrinya. Ya kita ini jadi agent, nggak boleh langsung kayak merasa wangi seger ya, takut di PHP kan. Pokoknya ya wes nasabah. Ada niat baik, kita juga balas dengan niat baik kayak gitu. Jadi aku ke rumahnya, ya ternyata memang benar dia bikinkan satu keluarga besar termasuk anak-anaknya. 16 case, C. Itu. Jadi kesimpulannya tahu nggak ini apa? Sering-sering ngamuk di rumah sakit. Itu apa? Nanti urusannya di security dulu. Sering-sering ngamuk di rumah sakit supaya terkenal. Kejawabannya. Ya. Dokter di infus apa biusnya dituambahin. Nah, kayak gitu. Oke, Ya. itu tadi kan yang cerita terakhir. Hmm. Itu bahwa orang-orang ini kan sebetulnya kecewa sama agent nih. Ya. Oke lah, dibilang ada referensi dari pihak rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi kan kadang orang itu akan mengatakan, ah, gue paling mau doai sama Ya. agennya dia yang lama. Ya apa cara CC untuk meyakinkan bahwa I'm, I'm better, gitu loh. Bukan, kan gimana pun namanya orang yang sudah kecewa Ya, kecentok. untuk untuk meyakinkan dia bahwa aku ini pasti full hard. Ya. Sorry deh, aku tanya rahasia. Ya, enggak apa-apa. Kita berdua kok kalau selling selalu ngomong gini. Coach, jangan pernah khawatir dengan klaim. Kalau mau ke dokter manapun sebelum pergi, kemanapun konsultasi apapun, tolong saya dihubungi dulu. Supaya saya bisa tahu Koko ini pernah punya riwayat apa-apa aja. Jadi kalau suatu saat ada klaim, kan kita bisa bantu nih riwayatnya apa aja supaya nggak salah sebutnya. Kayak gitu. Nanti saya yang ngurusin semuanya. Kayak gitu. Jadi nasabah saya sudah kebiasaan. Nasabah saya ya, ke dokter manapun, walaupun cuma pilek kayak telepon. Pun, aku pikir, dokter ya ini pilek. Ya, semoga cepat sembuh ya, Ci. Ya, gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya hubungannya baik. Itu sih kok. Nambahin? Mau nambahin tuh? Hah? Kita sih gak relevansi jadi. Bencana. Nambahin. Eh, Enggak lah. dari aku ya, C. Ya, Nah,
Cici kan sudah punya nasabah kan cukup banyak ya. Mungkin untuk agent-agent ini kan kadang bingung. Gimana sih cara Cici untuk minta referensinya ke mereka? Tadi kan banyak dari referensi-referensi juga tuh. Heeh. Nah, cara Cici umumnya kebanyakan gimana untuk minta ke mereka itu? Nggak, tak jawab ya gue, nggak pernah. Aku nggak pernah minta referensi. Dikasih. Dikasih sendiri. Itu. Oke. Makanya ya mujizat juga lah ya. Itu anugerah dari Tuhan kayak gitu. Cuman kalau lihat, ya itu tadi. Kalau Erwin bilang saya ini eh, kuatnya di hubungan baik. Kayak gitu. Saya apapun ya gue ya. Bukan termasuk nasabah ya. Teman-teman ya juga kalau perlu phone. eh, tahu dokter ini enggak? Tahu dokter ini enggak? Gitu. Saya cepet kalau bantuin kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Terima kasih kau. Thank you ya, Ci. Nah, Sama-sama. teman-teman mungkin yang lain ada yang mau tanya nggak? Mumpung orangnya di sini loh. Ini buat Jepon mau nanya. Ya. Tadi kan Cici sempat bahas masalah activity ya. Ini Ya. kan melalui WhatsApp semua. Heeh. Nah ini kan sesuatu hal yang menarik di mana saya Jepon ngomong tadi saya closing banyak kan melalui WhatsApp. Ya, ya betul. Tapi kemudian akan follow up setelahnya oke tinggal tanda tangan dan sebagainya Ya. gitu ya. Itu gimana sih caranya kok bisa melalui WhatsApp? Karena kan selama ini kita tahu bahwa melalui WhatsApp itu kan bukan sarana yang bisa kita gampang closing gitu loh, Ci. Ya apa caranya, Ci? Ini kan unik, maksudnya kan. Iya, iya. Thank you. Kalau saya jujur kok lebih suka ngomongnya melalui WhatsApp. Soalnya kan kalau di WA itu saya nggak face to face toh. Jadi kan panjang lebar itu enak gitu loh jelasinnya di WhatsApp kayak gitu. Jadi tak tarik dia punya pertanyaan apa, tak tarik tak bales. Nanti dari pertanyaan yang sudah tak bales ini saya narik pertanyaan lagi. Dari jawaban ini Cece kurang mengerti yang di area mana kayak gitu. Kan dia kan nanya lagi kayak gitu. Statementnya pokoknya pokoknya kalau apa namanya prospek itu yang paling penting itu kan closingnya ya. Apa namanya? Man? Penutupan closing itu apa? Ya, trial closingnya kayak gitu loh. Bu. Jadi kalau tak biar ya kalau mereka banyak pertanyaan ya tak ladenin. Setelah dijawab semua, kan stop tuh. Itu enggak ada pertanyaan toh. Kan tak tanyain. Masih ada yang mau ditanyakan tak, C atau aku? Enggak ada. Ya wes kalau gitu tak bantu ya, Bu ya. Langsung tak tutup gitu. Langsung di trial closing. Langsung tak trial closing ya. Oke, terus Gitu. kemudian setelah misalnya kan, oke, misalnya ya, misalnya gitu. Terus kemudian akan ada jeda waktu untuk bisa ketemu. Iya. Ya itu kan belum proses sampai di SP aja dan lain sebagainya. Mm-mm. Jeda waktu itu Biasanya aku langsung tarik sehari 2 hari tok kok. Nggak lama-lama. Tapi kalau bisa dikirim sekarang kan pakai link juga bisa. Untuk tanda tangan itu kan. Gitu. pakai catatan itu berarti ya. Iya. Terus kemudian kalau misalnya gini, pada saat kita banyakin, kalau yang selama ini yang saya tahu, kayak kemarin agent saya sempat nanya sama saya, ini kan dia sempat jawab melalui WA juga, maksudnya dia melakukan tindakan yang sama seperti tadi aktivitinya, kemudian nasabah itu bertanya, terus kemudian yang terjadi adalah dikomparasi, karena kan jawaban kita biasanya digunakan untuk di forward ke orang, jawabannya seperti ini loh, gitu loh. Jadi itu pernah nggak ngalamin? Pernah. Nah, terus gimana? Saya cuma jawab gini, Coach, sorry, sebelumnya kan Cece nanya ke saya kan saya prudensial ya. Kalau di compare sama asuransi yang sebelah, itu kan saya juga nggak mendalami manfaatnya di sana. Kayak gitu. Kok orangnya semua ngotot banget ya aku ya. Kan saya nggak mendalami di sana. Daripada takut salah, ini bukan bagian saya untuk jawab. Tapi kalau Koko sama Cece perlu prudensial, Oni selalu ada di situ. Ya berarti di-cut langsung ya misalnya. Langsung tak kata. Kalau ngotot soro, kalau enggak ngotot soro ya biasanya kita bikin perbandingan. Jadi apple to apple gitu. Jadi buka manfaat dalamnya. Jadi aku nggak mau kalau dia cuma ngomong di situ kok lebih murah. Nah ini bagiannya Erwin. Itu dia. Makasih loh. Susah dilempari kok. Ya. Kan ini yang perbedaannya, Cok. Kan dia lebih teliti kan dia kan data. Kalau aku ini kan wembongan gitu loh ya. Jadi aku lah disuruh satu-satu gitu nggak bisa itu kelebihannya dia gitu, kelebihannya Erwin. Jadi sama Erwin nanti dibukain ini yang perlu gini, yang ini gini. Jadi kita nggak bisa cuman bandingin premi aja nggak bisa kan ada yang satu ada satu nggak ada kayak gitu. Berarti kembali dipilah ya, maksudnya dipilah lagi ya. Kemudian setelah misalnya ditanyakan ya tadi ini komparasinya A dengan B nih. Oh aku nggak tahu yang A, yang tahu aku punya B. Nah, B ini kamu maunya apa? Terus kemudian apakah dibuka detail semua pada saat itu penjawab atau menunggu pada saat kita ketemu kita sharing lagi?
Kalau bisa dibuka saat itu, buka saat itu kok. Tapi kalau orang yang ngotot karena premi murah, lah ini kan kita nggak bisa ngomongnya. Ya. Kayak gitu, ya itu takat gitu. Oke, sip. Thank you, Ci. Ah. Oke, thank you, Jom. Halo, Cid. Mau tanya. Ya, Halo, C. Aku Adit ya. oh ya, ya, Adit. C. Tadi kan di awal Cece cerita ya, yang prospek mama temennya, teman sekolahnya anak ya. Hmm. Nah, itu waktu prospek itu yang jelasin di awal itu Cece atau Ko Erwin. Nah, terus itu pertanyaan pertama ya. Maksudnya kan aku sebenarnya melihat dari sisi market dari istriku itu juga banyak, marketnya banyak. Nah, itu yang pertanyaan pertama ya. Yang kedua, eh, Kok apa Cece sama Koko ini suami istri eh, jalanin bisnis pro bareng ya. Nah, kalau dengan strategi seperti ini, berarti kan Ko Erwin ini sebagai leader, Cece undernya Ko Erwin ya. Ya. Strategi yang dipakai ini yang banyak closing di Cece atau di Koko. Atau ya sudah siapapun dapat itu diambil. Itu sih, Cece. Itu pertanyaan dua itu aja sih. Ya, oke, Cece. thank you, Go. Pertanyaan yang pertama itu, mama ya. Oh ya, Ya, prosesnya jalan jalan sendiri atau ditemani kan gitu ya. ya. Dari awal saya jalan sendiri kok. Saya nggak mau ditemenin. Soalnya saya izin lah salah. Terus saya nggak suka kalau misalnya kok ada salah terus kayak digeremengi gitu. Salah, salah gitu. Itu kayak ngeblank gitu loh ya toh. Pernah ngalamin toh kan tambah ngeblank gitu loh. Jadi aku nggak mau. Aku enggak aku berangkat dewe gitu. Kayak gitu kok. Itu saya sendirian, berangkat sendirian. Terus yang Oke. kedua, kalau pembagian antara closing ya sekarang sama sih, Bu. Sama. Cuman kalau tim, jujur saya nggak bisa. Kalau tim tetap Erwin yang pegang karena saya masih nggak punya area kesabaran yang lebih, nggak telaten lebih tepatnya kayak gitu. Tapi kalau ngurusin nasabah klaim semua saya, gitu. Oke. Ya, C. Boleh nggak bagi tips? Kan mama ini waktunya kan eh, terbatas ya, masih jemput anak lah, nanti belum nganter les dan lain-lain. Boleh nggak spill tipsnya, Cece, bagi waktunya gimana? Oh oke, itu wes berlalu ya, anak wes gede, anak wes gede. Ah, aduh, kalau saya sih dulu gini kok, waktu anak-anak kecil itu pagi saya nyiapin mereka sekolah, sekolah ya. Setelah sekolah, Hmm. saya pulang, saya masak, habis masak mandi-mandi, jemput sekolah. Itu nggak tak pas-pas no waktunya sih gue. Jadi kalau misalnya pulangnya jam 12 gitu, jam 11.15 gitu, saya sudah di sekolahan. Nah itu kesempatan saya lerek kanan kiri untuk siapa yang mau dijadikan nasabah. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Tips yang menarik. Thank you, C. Thank you, thank you. Ya, cukup dari saya. Thank you. Ya, thank you. Itu nih bisa. Bisa, Bro. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Kok Andi ya? Oh enggak. Tadi angkat tangan tuh. Oh. Teman-teman mungkin. Nambahin. Oh, oh ya, aku Erwin mau nambahin. Guys, eh, kalian kalian kan ngelihatnya dia, oh ya simple gitu ya, kayak Tony, oh kayak nasabah ini nurut KBM dia, bener ya? Setuju ya teman-teman ya? Jangan kalian, saya juga bingung ya kadang-kadang ya. Tapi pertanyaannya cuma satu teman-teman, kalian pernah marahin nasabah kalian nggak sih? Ya, gitu. Pernah marahin sampai seperti apa? Cuma perkara maksudnya kerjaan atau gimana? Ya ini kalau jalin hubungan sama nasabah itu nggak hanya cuma kerjaan, tapi sampai eh, kehidupan sehari-hari kayak gitu-gitu loh. Tapi kadang-kadang permasalahan dengan anak, permasalahan dengan pegawai, permasalahan dengan kerjaan. Jadi maksudnya Suami istri. suami istri gitu. Jadi Wes, bangun all hubungan in. benar-benar bukan bangun hubungan antara kita nasabah dengan klien, tapi ya wis kayak sahabat kayak benar-benar family kayak gitu lah, benar itu loh. Ketika di sana itu yang memang
berat, nggak gampang menurut saya ya. Apalagi karakter orang ini kan banyak gitu loh ya. Nah, yang saya juga bingung, mungkin kelebihannya dia juga ya, maksudnya dia punya kayak atraktif yang membuat orang tuh mau curhat sama dia. Itu juga aku juga bingung ya. Maksudnya kayak gitu ya. Ini memang ada orang tipe-tipe sih kayak gitu kayak wah kok bi orang ini kayak trust gitu loh. Ya itu dan semua nasihatnya dia memang secara logika masuk di akalnya para nasabahnya dia. Di sana nasabahnya dia semakin trust sama dia sehingga ya wis aku melok gitu loh. Ketika dia ngomong apa ya itu dilakukan. Nurut. Selama pokoknya dananya cukup bagi mereka ya dia melakukan seperti itu. Tapi di sisi kita struggle-nya banyak nggak? Ya banyak teman-teman ya. Jangan lihat oh enak ya kamu gini-gini tuh enak cepet closing ya enggak. Ya struggle-nya tetap ada dengan apa? Ya meskipun nasabah kayak gitu kadang-kadang tuh yang banyak di kita ini kan nasabah yang maksudnya yang ngepas menengah-menengah ke bawah kayak gitu ya menengah-menengah jarang kita punya nasabah yang menengah ke atas ada tapi tetap ada beberapa yang menengah ke atas nih ya seperti tadi itu kita kalah start di mana dia sudah punya agent duluan kayak gitu loh karena memang kita ini kan bukan dari keluarga yang kaya seperti apa kita yang komunitas ini kan baru membangun menanjak step by step gitu loh ya gitu ya beberapa yang kita kenal ya kita berusaha bangun bangun hubungan dari sana kita bisa masuk kayak gitu loh beberapa nasabah kita ini kan yang besar nih itu pun kita sudah bangun hubungan baru 4 tahun 3 tahun baru bisa closing gitu loh yang satu yang tahun berapa tuh 2022 yang maksud waktu ngejar ke US tuh ya itu kita bangun hubungan selama 4 tahun lebih gitu loh itu kan Itu salah. Itu salah karena kita selama ini kan itu salah, itu kesalahan saya sih sebenarnya. Itu kita nilainya itu selama ini yang pegang keuangan cewek. Soalnya ceweknya lebih ya, dominan gitu loh. hmm, Jadi waktu tanya suaminya dia bilang nanti Ewes nanti aku yang ngomong sama Koko ya, aku percaya. Itu saya kelolosan itu, tapi ya puji Tuhan saya dapat gitu loh. ya mau ketemu sama yang cowok iya agak susah Heeh. gitu loh meskipun ya kita kenal dua-duanya itu kan sebenarnya pengertian klub bola Betul. saya sebenarnya. Ya itu dari sana ya ketika kita bisa ketemu ya manfaatin momen itu dengan sebaik-baiknya jangan bingung oh ini padahal kita nih jam 3 misalnya kita cuma ngasih waktu speed dia itu 2 jam 3 jam jam ini bisa ada janjian lagi wis terabasen wis mumpung bisa ketemu orangnya manfaati dengan baik-baik yaitu akhirnya closing di tempat yaitu yang harusnya tuh dia mau closingnya 350 juta akhirnya closing jadi sekitar 600 juta itu Satu case itu. satu case saja sak case Satu itu case. itu itu dewek kita kebingungan profiling itu cuma bisa 500 500. juta Jadi sweet akhirnya di bayar. switch itu saya dibantu sama Pak Didi waktu itu sama Jelen itu Kita ke tempatnya dia belum makan, Cek, waktu itu. Jadi kita keluar berdua itu gemeteran nih. Ini beneran tuh iya ini. iya Soalnya nggak ada itu perlawanan sama nutup sekali. langsung nutup double Jadi start cuman hitung-hitungan ya. Balik lagi hitung-hitungan kan ke dia. Aku kan kurang anu. Cuman aku menjelaskan ritmenya. Kenapa kok kamu harus ngambil PCB kayak gitu loh. Kayak gitu aja. ya itu nutup double startup nutup startup leader waktu itu Sama satu COT. closingan itu langsung JOT juga waktu itu ya itu aja dan itu teman-temannya maksudnya kejadian itu di bulan-bulan November guys gitu loh maksudnya ini bulan-bulan sama seperti yang kita 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 lakukan sekarang keadaan kita sekarang maksudnya selama kita mau berusaha lebih gitu ya nggak ada yang mustahil sebetulnya gitu loh sekarang tinggal kita percaya enggak kita tetap mau melakukan enggak kita masih kuat dengan goal kita enggak gitu loh seperti itu sih percayalah kita sama-sama punya Tuhan yang mau memberkati kita menurut saya seperti itu sih tambahannya thank you Oke, kasih aplaus sekali lagi buat Stefani dan Bu Erwin. Ya, Oh ya, mungkin ini apa foto. tuh mati ini? Thank you, thank you. Ah, engkau nerek. Loh, kok enggak melok foto? Ayo mana foto? ya 1 2 3 Kan ngambil foto dah. Nah, wis. Enggak komplit bukan. Thank you. Thank you ya kok. Maaf ya kalau ada salah-salah teman-teman. Oke, teman-teman, sehari ini sampai di sini. See you next week. Oh ya, teman-teman, jangan lupa flyer-flyer. Ini. Jason. Oh, Nah, jangan lupa ya, teman-teman, hari Senin kita jam 8 malam
1 jam bersama WT. Oke, see you, bye. Thank you. Oh, ini nggak kembalikan. Thank you. Thank you. Thank you aja ya.